Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, share video ini, like video ini. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu video bahwa Jusuf Kalla atau JK Kepergok nggak masuk di dalam acara Golkar, saudara, kawan-kawan, karena sakit hati mungkin ya, nggak tahu juga, tak sudi gitu ya menghadiri pidato Presiden Joko Widodo di Golkar ya, mungkin ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta Wakil Presiden terpilih. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo. Yang saya hormati Ketua Umum Golkar terpilih Bapak Bahlil Lahadalia, para senior dan sesepuh Golkar yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati para ketua umum partai yang hadir, yang juga tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati ketua DPD provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh tanah air Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya senang malam hari ini bisa hadir bersama-sama Bapak Ibu semuanya, hadir di acara salah satu partai terbesar dan tertua di Indonesia. Partai yang besar, partai yang kuat, yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita Indonesia. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis ini TBK. Dan kita bisa lihat
sejarah Ketua Umum Golkar. Dari mana? Dari mana saja? Ada yang dari Jawa, Pak Agung Laksono, Pak Setia Novanto, Pak Erlangga Hartarto, ada juga yang dari Sumatera, Bapak Abu Rizal Bakri dari Lampung, Pak Akbar Tanjung dari Tapanuli Tengah, ada juga yang dari Sulawesi, Bapak Yusuf Kala dari Makassar, dan sekarang Ketua Umum yang sekarang dari tanah Papua. Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget. Dan jangan lupa malam hari ini saya pakai kuning. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis. Itu menurut saya yang membuat Golkar lebih teduh dari yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya muliakan, ini sehari dua hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mungkin ada yang bertanya kepada saya kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu.
menghargai hajatan besar Partai Golkar yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki ketua umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia yang sekarang menjabat di kabinet sebagai Menteri ESDM. Saya yakin kondisi yang baik ini, yang terjaga ini dalam proses di Munas ini tidak lepas dari peran ketua umum yang lama, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Seorang politisi besar dan sekaligus teknokrat sejati, seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang hasil kerjanya betul-betul terlihat nyata. Dan terakhir, kepada Ketua Umum yang baru dan jajaran pimpinan Golkar yang baru serta jajaran pengurus, saya mengucapkan selamat bertugas. Kami menunggu kontribusi besar Partai Golkar untuk negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah ke-11 Partai Golongan Karya pada malam hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi ya, sudah kita tonton videonya. Pokoknya Golkar harus dijadikan partai paling besar, nomor 1. Salah satunya Golkar harus memberikan amanah kepada Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina gitu ya, Dewan Penasihat mungkin ya. Tentunya akan banyak suara-suara rakyat yang selama ini mendukung Pak Jokowi akan beralih ke Partai Golkar. Jadi ini pokoknya wajib sih menurut saya ya, wajib, karena Pak Bahlil menjadikan Pak Jokowi sebagai pembina kalau nggak salah ya, akan kalau bisa itulah Partai Golkar ya. Nah, ini ada yang satu teman-teman yang saya sorotin, kok nggak ada beliau di mana. Saya juga jadinya gagal fokus gitu, JK kemana gitu ya. Jadi saya tidak terlihat di mana posisi Pak JK ini itu ya teman-teman. Di mana posisi Pak JK, saya nggak ada lihat. Coba nanti teman-teman komen di bawah di video itu, di acara Munasnya Golkar, apakah ada Pak JK ya? Ya, JK kan mempunyai agenda terselubung kalau menurut saya ya, berniat membawa Golkar ke arah paham khilafah di masa pemerintahan SBY. Jadi nggak nyambung kalau sama Pak Jokowi. Mana jempolnya para pecinta Jokowi? Yoi. Ini nggak ada inian tepuk tangan sih, cuman ketawa doang teman-teman. Saya setuju Pak Jokowi menjadi pembina Partai Golkar teman-teman. Kalau teman-teman setuju coba komen ya. Kenapa juga gitu ya? Karena beliau bisa membawa Golkar menjadi sejuk ya, dan yang penting lagi saya yakin Pak Jokowi bisa membawa Golkar menjadi juara suara nomor 1 pada pemilu yang akan datang. Saya yakin itu teman-teman. Menurutku Jokowi memang pemimpin bangsa yang bisa jadi teladan dan meneladani gitu ya teman-teman ya. Wajar kalau Pak Jokowi dicintai oleh Golkar ya. Golkar saja yang sayang ke Pak Jokowi, tapi 80% rakyat Indonesia menyayangi beliau juga, bukan Golkar doang. 80% kepuasan rakyat untuk Pak Jokowi. Saya jadi ingat bagaimana PDIP mempermalukan Pak Jokowi, dibully, disoroti, dijoroki gitu, dipermalukan ya. Ternyata teman-teman,
di Golkar benar-benar ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Pak Jokowi itu bahkan disanjung, diminta untuk bergabung, mereka siap. Ketum udah bilang gitu kan, Ketua Bahlil udah bilang gitu ya. Ini di PDIP dicaci maki, dipeh gitu kan. Semoga sehat ya dan panjang umur selalu Bapak Jokowi ya. Dari pidato Bapak Jokowi yang sangat luas ya, maksudnya luas di Partai Golkar ya, memang lebih terbuka gitu, leluasa gitu ya, leluasa maksudnya luas, lebih leluasa daripada dia di partainya dulu gitu, yang dia apa-apa harus nggak boleh begini, nggak mungkin kayak gitu ya. Kalau di Golkar terbuka gitu dan tidak banyak berkonflik sesama sendiri gitu ya, dan mengutamakan kepentingan untuk negara daripada keuntungan partai. Saya melihat kayak gitu sih Golkar gitu ya. Oke, nah saya akhiri, tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Tentunya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri.